Selamat siang semuanya. Kita masuk dalam mata kuliah yang baru, yakni Manajemen Kristen. Dalam prodi Kepemimpinan Kristen bersama dengan saya, dosen pengampu, yakni Ibu Priska Manulang. Memahami manajemen Kristen ini, maka pada pertemuan pertama ini akan saya jelaskan dasar manajemen Kristen. Dua kata yang perlu kita pahami, yakni manajemen dan kata Kristen. Yang pertama akan kita pelajari kata manajemen. Menurut kamus KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kedua, pengertian manajemen menurut KBBI, pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Dua, pernyataan yang dijelaskan di dalam manajemen ini menjelaskan dua jenis atau kriteria dari definisi kata manajemen tersebut. Dua jenis manajemen yang dimaksud itu akan dijelaskan nanti pada pertemuan kedua dan ketiga. Berikutnya perihal manajemen. Manajemen merupakan kata baku yang dalam bahasa Inggris disebut management. Kemudian diserat dalam bahasa Indonesia tidak baku dengan istilah manajemen. Kata dasar dari manajemen adalah manage, artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Untuk seseorang diistilahkan memperlakukan seseorang. Manajemen itu berasal dari bahasa Latin, yakni terdiri dari dua kata. Yang pertama yakni dari kata manus, artinya tangan, dan agri, artinya melakukan. Dua kata ini akhirnya bergabung menjadi satu kata yang disebut dengan manager, artinya menangani. Saya akan menguraikan beberapa pendapat dari para ahli perihal tentang arti kata manajemen. Pertama, menurut George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan dan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Selanjutnya menurut Kunz dan Wellrich, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya menurut Mary Parker Follett, manajemen itu adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Itulah perihal kata manajemen. Sekarang kita masuk ke arti kata Kristen. Kata Kristen itu pertama kali tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Pada kitab tersebut dijelaskan bahwa Kristen yang disebut di Antioquia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Istilah kata Kristen dalam bahasa Yunani disebut Christos, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris a follower of Christ, artinya pengikut Kristus. Sedangkan di masa sekarang, terkhusus di Indonesia ini, Kristen merupakan salah satu agama
yang diakui oleh bangsa Republik Indonesia. Kekristenan di Indonesia ini di bawah pimpinan organisasi-organisasi gereja yang terdiri dari banyak organisasi gereja. Jadi, manajemen Kristen ini adalah suatu upaya usaha untuk mengatur, merancang suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam satu kelompok yang disebut kelompok agama Kristen melalui tenaga, sumber daya, dan lain-lain dari orang lain. Untuk memahami penjelasan manajemen, maka ada topik-topik manajemen yang akan kita pelajari lagi pada pertemuan selanjutnya, yakni jenis manajemen Kristen, model manajemen Kristen, pengorganisasian manajemen Kristen, pengkoordinasian manajemen Kristen, kualitas manajemen Kristen. Topik ini dibahas sampai batas semester di semester ini. Tugas anggota grup di sini adalah memberikan pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Semua tanpa terkecuali anggota kelompok memberikan penjelasan dari diri sendiri tentang apa itu manajemen dan apa itu manajemen Kristen. Pendapat dari anggota grup ini dikumpul dalam satu tugas, yakni satu tugas kelompok, diketik dalam Word dan dikirim dalam grup ini. Kelompok ini dibentuk oleh komisaris. Apa yang ditentukan komisaris, laksanakanlah sesuai pilihan komisaris. Jika malam ini dikumpul sampai batas jam 10 malam, nilainya A. Terakhir pengumpulan hari Minggu. Sekian, terima kasih.